Halo teman-teman, selamat datang di channel Aukesah, yaitu sebuah channel yang merangkum berbagai cerita, baik itu berupa kejadian peristiwa, sejarah, legenda, dongeng, maupun mitos. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Terima kasih. Suku Dayak Ngaju adalah suku asli di Kalimantan Tengah. Suku Dayak Ngaju merupakan suku baru yang muncul dalam sensus tahun 2000 dan merupakan 27,3% dari penduduk Kalimantan Tengah. Sebelumnya, suku Dayak Ngaju tergabung ke dalam suku Dayak dalam sensus tahun 1930. Ngaju artinya adalah udik. Suku Ngaju biasanya menduduki kawasan aliran Sungai Kapuas, Kahayan, Rungan Manuhing, Barito, Seruyan, Mentaya, dan Katingan. Bahkan ada pula yang menduduki kawasan Kalimantan Selatan yang kemudian dipersatukan dengan bahasa Ngaju yang merupakan bahasa Austronesia, sedangkan suku Dayak Otdanum yang merupakan leluhur suku Dayak Ngaju menempati di hulu-hulu sungai besar tersebut. Orang Dayak Ngaju yang kita kenal sekarang dalam literatur pada masa awal dinamakan dengan Biaju. Di wilayah aliran Sungai Barito, orang Bakumpai menyebut orang Dayak Ngaju dengan sebutan Biaju, yang artinya adalah orang yang berdiam di hulu sungai. Berdasarkan kawasan aliran sungai, Dayak Ngaju atau Biaju terbagi menjadi Sungai Biaju Luhur dan Sungai Biaju Kecil. Dan berdasarkan rumpun bahasa, suku Dayak Ngaju terbagi beberapa bahasa, yaitu Dayak Kapuas yang berada di Kalimantan Tengah, Dayak Kahayan yang berada di Kalimantan Tengah, Dayak Katingan yang berada di Kalimantan Tengah, Dayak Mendawai yang berada di Kalimantan Tengah, Dayak Bakumpai yang berada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Dayak Mengkatip yang berada di Kalimantan Tengah, lalu Dayak Berangas yang berada di Kalimantan Selatan, yang dimana pada tahun 2010 telah dinyatakan punah beserta bahasanya karena melebur ke dalam populasi orang Banjar Kuala. Dan yang terakhir, suku Dayak Beraki yang kini sudah dinyatakan punah. Tentang leluhur asal-usul Dayak Ngaju bisa ditelusuri dari tulisan-tulisan sejarah tentang orang Dayak Ngaju. Dalam sejarahnya, leluhur Dayak Ngaju diyakini bersumber dari kerajaan yang terletak di lembah pegunungan Yunan bagian selatan, tepatnya di Cina Barat Daya. Mereka bermigrasi secara besar-besaran dari daratan Asia, yaitu dari provinsi Yunan, Cina Selatan, sekitar tahun 3000 hingga 1500 sebelum Masehi. Menurut Tetek Tatum, leluhur orang Dayak Ngaju merupakan ciptaan langsung dari Ranying Hatala Langit atau Tuhan Yang Maha Esa dalam kepercayaan agama Dayak Ngaju, yaitu agama Kaharingan, yang ditugaskan untuk menjaga bumi agar tidak rusak. Dan leluhur Dayak Ngaju diturunkan dari langit ketujuh ke dunia ini dengan membawa palangka bulau. Palangka bulau adalah tempat atau wadah persegi empat yang terbuat dari kayu, dengan ciri utamanya adalah hiasan kepala dan ekor burung tingang yang digunakan sebagai wahana transportasi antara pantai Danum Sangiang atau alam atas dengan pantai Danum Kalunen atau dunia manusia, dan juga menjadi mesbah untuk meletakkan persembahan suci bagi para leluhur dan Maha Pencipta. Lalu para leluhur ini
diturunkan ke beberapa tempat di dunia ini, yaitu yang pertama di Tantan Puruk Pematuan yang berada di hulu Sungai Kahayan dan Sungai Barito, Kalimantan Tengah, dengan diturunkannya seorang manusia pertama yang diberi nama Antang Bajela Bulau atau Tunggul Garing Janjahunan Laut. Dari Antang Bajela Bulau inilah maka terciptalah dua orang laki-laki yang gagah dan perkasa yang bernama Lambung atau Maharaja Bunu dan Lanting atau Maharaja Sangen. Yang kedua yaitu di Tantan Liang Mangan Puruk Kaminting atau di Bukit Keminting, yaitu dengan diturunkannya seorang Mahasakti yang bernama Kerangkang Amban Penyang atau Maharaja Sangiang. Yang ketiga yaitu berada di Datah Tangkasiang yang berada di hulu Sungai Rakawi atau Sungai Malahui yang berada di Kalimantan Barat, yaitu Ranying Hatala Langit atau Tuhan Yang Maha Esa menurunkan 4 orang manusia, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Yang laki-laki bernama Litih atau Tiung Layang Raca atau Tiung Layang Raca memegang jalan Tarusan Bulan Raca Jagan Pukun Pahewan, yang seketika itu juga menjelma menjadi jata dan tinggal di dalam tanah di negeri yang bernama Tumbang Danum Dohong. Dan ketiga saudara perempuannya yang bernama Kamulung Tenek Bulau, lalu Kameluh Buwoy Bulau, dan Nyai Lentar Katinen Bulau. Lalu yang keempat yaitu berada di Puruk Kambang Tanah Siang yang berada di hulu Sungai Barito, Kalimantan Tengah, yaitu dengan diturunkannya seorang putri bernama Sikan atau Nyai Sikan di Tantan Puruk Kambang Tanah Siang yang berada di hulu Barito. Pada masa lampau, masyarakat Dayak Ngaju memiliki susunan dan tingkatan strata sosial dalam masyarakatnya, yaitu yang pertama kepala kampung, yang di masa kolonial tugasnya hanya melaksanakan perintah pegawai kolonial dengan tugas utamanya yaitu menarik pajak dan mendayung perahu bagi para pegawai kolonial. Apabila mengunjungi kampung lain, maka akan terjadinya perbedaan kelas dalam masyarakat, yaitu ada kaum bangsawan dan ada orang-orang pantan. Lalu yang kedua, orang-orang pantan. Orang-orang pantan adalah penduduk asli yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari diusahakan sendiri. Kewajiban mereka mematuhi perintah pimpinan, serta wajib menyediakan tenaga sukarela apabila dibutuhkan pimpinan. Di sini jelas nasib mereka banyak tergantung kepada kepribadian pimpinan mereka. Lalu yang ketiga adalah orang-orang merdeka, yaitu adalah keluarga jauh para kepala kampung. Mereka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, namun tetap harus menyediakan tenaga secara sukarela apabila dibutuhkan oleh pimpinan demi kepentingan umum. Lalu yang keempat adalah orang-orang Jipen, yaitu adalah golongan para budak. Para Jipen sama sekali tidak memiliki harta benda. Seluruh kebutuhan hidupnya disediakan oleh majikannya. Para kepala kampung, orang-orang merdeka, orang-orang pantan diizinkan mempunyai Jipen. Jipen berasal dari orang-orang yang kalah perang dan tak sanggup melunasi hutang-hutangnya. Apabila para Jipen telah sanggup melunasi hutangnya, maka kemerdekaan akan mereka peroleh. Akan tetapi bila hingga akhir hayat utang belum mampu mereka lunasi, maka anak keturunannya akan tetap menjadi Jipen yang biasa disebut utus Jipen sampai hutang yang ada bisa dilunasi. Kemudian ada orang-orang abdi, yaitu adalah orang-orang yang dibeli. Lalu ada juga orang-orang tangkapan atau tawanan. Dan yang terakhir adalah orang-orang tamuei
atau orang asing, yaitu mereka yang bukan penduduk asli. Dalam hal spiritual, orang Dayak Ngaju terkenal dengan kemampuan spiritualnya yang luar biasa. Salah satunya adalah apa yang mereka sebut manaja antang, yaitu memanggil burung elang supaya bisa memberi segala sesuatu yang diajarkan untuk berperang atau ingin mengetahui keadaan seseorang. Mereka meyakini burung yang datang adalah suruhan leluhur mereka, dan mereka meyakini segala sesuatu yang diajarkan, apapun yang diberikan oleh burung elang tersebut, itu berlaku. Kemudian ada juga upacara tiwah, yaitu ritual mengantarkan arwah sanak kerabat atau leluhur yang sudah meninggal menuju ke surga atau Lewu Tatau Habaras Bulau Hanggusung Intan Diarumpang Tulang, yaitu sebuah tempat yang tidak berkesudahan. Orang Dayak Ngaju juga meyakini leluhur akan senang dan bahagia jika arwah mereka sudah diantarkan. Mereka juga meyakini bahwa sebelum dilaksanakan upacara tiwah, roh leluhur dianggap belum masuk ke surga. Orang Dayak juga terkenal dengan seni tatonya, baik itu kaum laki-laki maupun perempuan. Menato bagian-bagian tertentu dari tubuhnya seperti pergelangan tangan, punggung, perut, atau leher. Bahkan terdapat orang yang menato seluruh tubuhnya, yang biasanya itu adalah seorang pemimpin. Tato tersebut sebagai simbol status dan juga merupakan sebuah identitas. Mentato didasari oleh keyakinan bahwa kelak sesudah meninggal dan kembali ke surga, tato itu akan bersinar kemilau dan berubah seperti emas, sehingga bisa dikenali oleh leluhur mereka di surga. Dalam pelaksanaan hukum-hukum budaya, sejak dulu hingga sekarang, orang Dayak terkenal dengan hukum-hukum budaya mereka, khususnya berkaitan dengan bagaimana cara mereka hidup berdampingan dengan dunia. Hukum budaya mereka merupakan aturan yang telah digariskan oleh Ranying Hatala atau Tuhan Yang Maha Esa dan diwariskan oleh leluhur mereka untuk ditaati. Orang Dayak Ngaju meyakini jika tidak menerapkan hukum budaya, maka leluhur mereka akan marah dengan mengirimkan beragam bencana dunia seperti banjir dan kesusahan mencari makan. Dalam bidang tarian, Dayak Ngaju mempunyai tarian burung enggang ganding. Burung enggang ganding adalah burung yang sangat disakralkan dalam kepercayaan orang Dayak Ngaju. Burung ini dianggap sebagai burung indah, dan dari gerak-geriknya terciptalah sebuah tarian yang diyakini sebagai tarian leluhur mereka pada saat awal penciptaan. Maka dari itulah hingga sekarang tarian burung enggang sering ditampilkan dalam upacara hukum budaya Dayak Ngaju sebagai penghormatan terhadap leluhur mereka. Orang Dayak Ngaju juga mempunyai kepercayaan terhadap pohon batang garing atau pohon kehidupan sebagai segala sesuatu yang diajarkan memahami kehidupan. Pohon batang garing adalah pohon simbolis yang diciptakan bersamaan dengan diciptakannya leluhur Dayak Ngaju untuk mengatur kehidupan yang harus diajarkan pada orang Dayak Ngaju kepada keturunannya kelak. Dan di masa sekarang, suku Dayak Ngaju sebagian besar berprofesi sebagai peladang, pekebun, peternak, penambang emas dan pasir zirkon, lalu penginjil atau pendeta, perawat, dokter, guru, pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan bidang birokrasi lainnya. Demikianlah kisah asal-usul suku Dayak Ngaju yang merupakan suku asli dari Kalimantan Tengah. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Apabila ada kekurangan dalam isi cerita maupun cara penyampaian saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa
menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.